Oke, biasanya setiap rumah kita datengin ada opor ayam, itu sudah pasti karena itu sudah tradisi lah ya, opor ayam, opor daging, rendang itu apalagi sudah sambal ati. Sambal ati. Nah, aku pengen bikin sesuatu yang berbeda tapi nggak terlalu ribet ya, Chef. Yang simple ya. Yang simple tapi gimana gitu. Tapi ini aku mau ke belakang dulu, mau ambil ada panci. Nanti aku tinggalin lagi, nanti aku balik lagi sekitar 10 menit lagi gimana? Lama banget, 10 menit lagi. Oh, kelamaan. Ya udah pakai ini aja. Enggak sih, maksudnya saya cuma menjelaskan mungkin kalau teman-teman di rumah ingin membuat sop biasanya kan pakai panci. Pakai panci. Tapi kalau untuk masakan biasanya kalau kayak keluarga kecil yang mungkin 2-3 orang ya sebenarnya sih pakein juga cukup. Aku biasa di rumah suka pakai kayak gini atau pakai wok yang lebih dalam dikit aja gitu ya. Boleh. Sebenarnya sih panci juga bisa. Nah, ini biasa kalau kita bikin sup kan metodenya ada yang seperti merebus kaldu, merebus ayam, merebus daging sapi, kemudian tumis bawang putih, bawang merah, masukin ke kaldu kan. Nah, kali ini kita bikin yang simple. Kenapa saya bikin seperti ini? Ini juga bisa jadi menu nanti buat sahur atau nanti pada saat nanti memang mau lebaran. Iya, Yang tadi kita udah bahas kan. Iya, Oke, ini kita panaskan. Iya. Kita pakai minyak sayur ya. Oke. Nah, jangan pakai minyak wangi ya. Oke, jangan minyak wangi yang ada pingsan yang makan ya. Oke. Tapi wangi. Oke, ini kurang lebih 1 sampai 2 sendok makan aja. 2 sendok makan ya. Kalau untuk numis-numis pakai olive oil kita juga boleh. Aku biasa pakai olive oil. Boleh, tapi kalau menggoreng jangan deh ya. Saya sarankan bukan nggak bisa, tapi saya sarankan sebaiknya jangan. Kenapa? Karena kalau olive oil itu kan mengandung dia ada apa ya, vitamin yang baik. Kalau dia terlalu kena heating terlalu berlebihan, otomatis itu akan hilang. Jadi hilang anyway. Jadi sebaiknya untuk menumis atau enggak untuk seperti biasa seperti dressing itu juga bisa. Nah, ini kita akan menumis bumbu halus. Apa aja sih bumbu halusnya? Nah, ini yang saya sudah haluskan. Itu terdiri dari ada bawang merah, ada bawang putih, ya. Kemudian ini kenapa warna kuning? Itu saya kasih ini dia nih. Dia ada kunyit yang saya sudah bakar. Kemudian dibakar dulu. Kok ada sedikit warna merah-merahnya. Nah, ini saya pakai cabai merah besar. Nah, nama menu hari ini adalah kita akan membuat tauco. Tauco? Tauco. Aku tuh ini tauco. Ini tauco. Apa itu tauco? Ya, gitu kayak seperti tauco soto. Jadi ini mirip kayak soto lah. Oke. Nah, ini minyaknya udah kita panaskan. Ini cabenya nggak pakai seeds-nya, nggak pakai bijinya? Enggak, ini udah kita buang. Oh, ini udah dibuang. Terus baru di blender gitu ya? Nah, ini kan karena ini udah anti lengket ya. Jadi nggak usah banyak-banyak ya. Oh, jadi kalau misalnya wajan atau pancinya sudah anti lengket, nggak usah banyak-banyak juga untuk numis ya. Ini kita tumis bumbu halus ya. Nah. Baru bumbu aja sudah wangi banget. Oke. Mana nih? Nah, ini dia. Tumis bumbu halus hingga dia harum. Kemudian bahan apa lagi sih yang akan kita masukkan? Oh my God. Nah, itu bahan yang lainnya seperti batang serai, sekitar 2 batang serai. Oh, ya. Dimasukin aja gitu? Kita masukin aja seperti ini. Oke. Diikat dulu, terus dimasukin. Kemudian saya punya, saya ada lengkuas yang kita memarkan atau kita keprek. Oke. Kita tumis. Nah, ini nanti ada tauconya, makanya disebut tauco. Jadi ada, kita cari tauconya mana nih tauconya tadi? Tauconya. Oh, diambil emas-emasnya jangan-jangan ya. Tauconya. Oh, ini tauco. Ini. Nah, ini tauconya kurang lebih 1 sendok makan kita masukin. Iya. Nah, jadi dia pakai tauco. Oke. Kemudian kita masukin kurang lebih 1 sendok teh kecap manis. Ini untuk berapa orang? Ini sih kurang lebih 3 sampai 4 orang. Kalau dia makannya dikit-dikit tapi ya. Oke. Nah, saya sengaja masukin selalu kecap di awal, jadi biar kena heating, kena proses pemanasan gitu. Oke, yuk sekarang kita masukin kaldu. Ini kaldu apa? Ini kaldu sapi. Karena saya menggunakan daging sapi, jadi kita pakai kaldu sapi. Oke, kita bisa gedein apinya. Nah. Api barusan digedein atau dikecilin, sorry? Gedein. Kalau tadi kan pada saat tumis kita jangan terlalu besar, nanti cepat gosong. Kalau tumis, Nah, kemudian kita masukin air ini kurang lebih 1 liter. Biasa juga sih air, kan ini ada yang saya sudah rebus dulu ya. Jadi air sisa rebusan ini kita bisa pakai, gunakan. Tapi yang kedua, jadi yang pertama. Kalau yang pertama kan dia kotor banget. Yang pertama kita rebus, kayak ini kan ada sedikit dari joran sapinya. Kita buang, baru pakai air yang kedua. Oke, udah bersih. Lean jadinya ya. Ini udah cukup ya, nanti kita tambahin kalau kurang, pengen yang cair banget juga bisa. Nah, ini ada daging sapi. Ini kurang lebih 150 gram daging sapi.
Kita gunakan bisa sih dicampur, nggak harus tenderloin, mungkin bisa sirloin juga atau daging gandik juga bisa ya. Tapi kalau untuk mempercepat pakai tenderloin aja. Tenderloin, karena dia udah itu ya. Ya ini kan lama, agak lumayan lama, jadi saya udah siapkan yang sudah matang terlebih dahulu. Nah, kemudian saya ada paru nih teh, paru baya. Parunya salah satu jeroan sapi. Caranya itu kita rendam pakai air kapur sirih. Ya, karena orang suka dikupas kan. Kemudian kita hilangkan aromanya yang tahu bau tidak sedap. Kemudian kita bisa kupas. Lalu kita rebus. Nah, rebusnya juga itu harus dikasih daun salam, dikasih serai, dikasih biar wangi jahe. ya. Jadi biar aromanya itu nggak terlalu bisa kan kalau paru kan karena kalau kita rebus banget, iya. Strong banget ya. Nah, aku punya ini babat. Bukan, ini paru nih. Ini babat nih paru. Kok tadi makanya aku pikir kok parunya wujudnya kok beda banget ya sama paru. Aku tadi ngetes Sarah. Iya, aku tadi ngeliat paru apa itu. Tadi aku ngetes Sarah. Aku suka ini yang paru. Kalau tadi babat. Aku makan paru. Iya, oke. Bentuk kayak handuk ya. Itu handuk. Nah, ini parunya. Tapi aku pikir ini. Ya. Mungkin kalau chef parunya beda sama paru yang biasa aku makan. Enggak sih. Sama aja sama. Oke. Aku mau kasih ini. Ini apa lagi? Ini kan tadi sudah bumbu halus. Ini terasi. Oh, kasih terasi juga? Kasih terasi. Nggak usah semuanya tapi? Nggak usah, ujung sendok teh aja. Ujung sendok aja. Ya. Ih, wanginya udah macem-macem ya. Kemudian saya mau ada aroma daun jeruk. Ini kan satu lembar udah bagi dua, satu lembar. Udah 3 lembar aja deh. 3 lembar. Ada jatuh. Oke. Nah, udah deh. Kan lagi masaknya barusan ada nyiprat-nyiprat dikit harusnya. Jadi kayak gini warnanya. Nah, kita tinggal mau diatur nih. Mau lebih kemana untuk warna? Mau lebih ke seperti coklat-coklat, kita tambahkan kecap manis. Mau seperti kelihatan warna merah, berarti cabenya kita boleh tambahin. Jadi tergantung juga mau pedas, mau rada manis, mau apa juga terserah ya. Betul, tapi tauco ini memang dia kan harusnya rasanya Pekalongan ya, biasa dari daerah Pekalongan memang. Aku belum pernah nyoba. Harusnya rasanya apa? Dia rasa gurih, kemudian ada sedikit manis-manisnya, ada sedikit rasa tauconya. Harus sedikit asin ya. Dan juga spicy sedikit sih. Kita kasih garam secukupnya. Tadi kan kaldu sapi sebenarnya udah ada gurihnya, jadi garam jangan terlalu banyak. Kurang lebih setengah sendok teh. Kasih lada secukupnya aja. Kasih lada, sama setengah sendok teh aja. Nah, aduk deh. Seharusnya kalau masak itu habis masak kan sebelum kita penyajian kita coba dulu kan? Iya. Kita mau coba? Aku pengen banget, tapi ini boleh aku bawa pulang nggak? Boleh. Minta kotak ya untuk tolong kotak. Itu sebelum diambil kru. Ini sih sebenarnya tinggal. Krunya soalnya mukanya udah kayak mau banting kamera terus ngerebut. Tapi pada puasa semua nih kan? Puasa luar biasa dong ya. Oke, ini sebenarnya nggak terlalu lama karena kan memang daging paru yang tadi kita ketuker ya. Babat sudah saya bikin empuk, tinggal icipin rasanya aja, tapi nanti aja pas buka puasa. Dimakannya pakai ketupat ya? Makannya tuh ada yang udah. Ini yang sudah jadi. Boleh aku kasih lihat ya yang udah jadi boleh. Ya, biar semua pada tahu juga. Ya, ini yang sudah jadi penyajiannya pakai ketupat. Ada ketupat, ini ketupat. Kalau orang Padang bilang apa? Ketupe ya? Ketupe. Aku orang Sunda. Kalau orang Sunda ketupat. Orang Sunda ketupat. Nah, harus ada gitu, ketupat. Harus ada iramanya ya. Ketupat, telurnya di ini, semuanya dimasukin ketupat, terus pakai kerupuk itu biasanya. Ini tadi taburan ini nih, daun seledri. Oh, daun seledri. Daun seledri. Terus pakai bawang goreng, aku suka pakai bawang goreng. Jadi sebelum makan ini diginiin ya, gitu ya? Iya, biasa. Nah, kalau biasa kan orang suka, ini kan memang keluarganya soto ya, keluarga soto, cuman ada dikasih tauconya, makanya tauto. Tauto. Ini biasa kita makan dengan perasan jeruk nipis, jadi ada sedikit rasa-rasa asam segar. Nah, ini barusan saya kasih bawang goreng, kita taburkan bawang goreng ya. Makannya pakai ketupat, pakai nasi juga boleh. Tapi kan kalau identik nanti mau lebaran kan pasti ketupat di mana-mana. Iya, benar, ketupat di mana-mana. Atau bisa mungkin juga bisa. Ketupat dari nasi merah gitu. Ketupat dari nasi merah. Pernah nggak bikin? Bisa nggak sih? Belum coba sih, tapi kayaknya jadi kayak bisa pasti sih. Gitu. Tapi kalau untuk purenya nasi merah sendiri, sepertinya dia kurang apa ya? Kalau ketupat itu kan memang harus dia lebih padat, kemudian lebih dimakan tuh lebih sedikit kenyal. Iya. Mungkin kalau saya bikin sendiri bisa dicampur aja sih. Harus dicampur ya supaya dapat tekstur itu ya. Betul. Ini apa nih? Ini sambal. Sambal yang tadi ya?
yang sudah di... Ini sambal yang sama bukan sama yang tadi dimasukin ke sini? Bukan, ini kalau tadi kan bumbu halus, kalau ini sambal pedas. Jadi kalau mau makan nanti pakai, jadi dikasih sambal di sini dulu, bisa dikasih tambahin kecap lagi, seperti kayak kita makan soto aja, dikasih jeruk nipis, kemudian makannya pakai ini, pakai ketupat. Oke. Nah ini kalau misalnya, sorry aku potong. Kalau misalnya ada orang yang lihat ini, aduh tapi aku nggak biasa makan kayak paru atau babat atau apa gitu, bisa diganti apa ya? Atau daging aja kita pakai? Dagingnya aja. Tadinya aku mau bikin dagingnya tok. Jadi resepnya kan aku baru tulis malam kan. Besok kan aku habis terbang-terbang ya. Oh oke, habis sibuk ya, oke. Terbang kayak butterfly dong. Enggak, aku baru bikin semalam, bermikirin, wah bikin apa ya, yang nggak terlalu umum ya. Karena aku pikir ya udah deh, biasanya kan orang yang suka berkuah-kuah. Iya benar. Nah, aku bikin seperti soto, tapi ini mungkin jarang yang kita temuin juga. Karena kalau kita makan soto, paling apa sih soto ayam, soto daging, soto betawi. Nah ini kan agak sedikit berbeda, makanya ya udah deh. Tadi mau bikin pakai daging tok, cuman ya udah aku kasih paru sama karena memang babat. Aku sih suka paru, suka babat segala macam. Cuma kadang-kadang kan orang yang lagi kita concern sama ini apa segala macam, jadi dagingnya aja juga nggak apa-apa ya. Lihat deh, ini kan ada kunyitnya, jadi tuh dia masuk ke berubah warna. Sedangkan kunyit itu kan bagus juga buat tubuh kita. Nah kalau kita lagi biasa untuk batuk, kemudian kita masuk angin, itu kan orang suka minum jamu kunyit asam. Ini kita dimasakkan juga ada kunyitnya sendiri. Jadi kalau saya bilang ini termasuk salah satu masakan yang sehat, tapi diganti dagingnya aja. Karena ini kan nggak ada santan. Iya benar-benar nggak ada santan, jadi it's not heavy ya. Kalau memang kita ukur dari sini kan adalah jeroan. Oke lah jeroan memang agak sedikit lebih berat ya. Berat. Kalau kita pakai daging, apalagi daging khas yang khas dalam, berarti dia akan lebih sehat lagi. Nggak ada santan, kita bumbunya juga bumbu yang fresh, kita ulek semua jadi halus. Pakai kaldunya daging sapi sendiri, otomatis bisa lebih sehat. Iya benar. Makanya pakai tadi nasi merah. Nasi merah. Atau bikin gue tuh pasti bikin nasi merah. Kalau mau ditambah pakai tahu tempe, biasa gitu. Biasanya orang ada yang nggak makan daging, dagingnya sedikit aja, kasih potongan tempe, enak nggak sih? Tahu tempe itu baru aku mau bilang tadi. Tahu tempe bisa. Tahu tempe contoh gini, nggak usah pakai daging pun. Kita mungkin lagi aduh saya nggak makan daging. Biasanya kan ada juga yang apa tuh tadi? Vegetarian lah, atau plant-based kan lagi. Pengennya diganti sama tahu tempe itu sangat bisa. Tapi sebaiknya tahu dan tempe itu digoreng sebelumnya. Goreng dulu sebentar ya. Karena kalau kenapa digoreng dulu, jadi dia melapisi. Kalau digoreng kan dia otomatis melapisi sisi bagian tahu dan juga tempenya. Pada saat kita masak, kita aduk-aduk dia nggak mudah hancur. Nggak hancur. Oh iya bener banget. Ini untuk yang lagi nonton, pengen coba ini. Apa? Kasih pete. Nasi pete. Aduh, oke banget ya. Kalau mau ditambah sayur-sayuran di sini, sayur apa yang cocok? Dibikin kayak lodeh juga boleh, sedikit lodeh. Nangka. Kalau aku mau tambahin sayur gitu on the side gitu. Sayur? Iya. Sayurnya apa, ditumis sayur apa? Sayur apa aja on the side aja supaya ini kan ada daging, ada udah ada karbonya, pengen ada. Kalau ini sayurnya sih saya lebih suka pakai nangka muda cocok. Pakai labu siam. Oh labu siam. Pakai labu siam itu cocok. Seger kan ya, nggak terlalu banyak. Oke, mau ada manis-manisnya kasih ini. Iya. Apa tuh yang kuning-kuning? Jadi saya lupa. Labu yang siam kan sama yang putih hijau juga. Hijau sama yang kuningnya juga boleh. Kita dipotong dadu, direbus sebentar. Oh yang putih, iya. Ditumis juga bisa. Oke. Ntar untuk side dish-nya kan. Iya benar, untuk side dish-nya supaya harus ada sayurnya. Jadi ini untuk yang lagi nonton ya, yang pengen tahu resepnya nggak bisa diulang lagi, nontonnya lewat YouTube aja. Tapi ini udah empuk banget ya, aku matiin ya. Iya, jadi tunggu empuk banget bisa dimatiin ya. Dan aku tuh pengen kayak gini loh. Jadi dia tuh kan tadi airnya di sini untuk kaldunya bisa dilihat mungkin. Nah, tadi di sini kan di atas tuh ada batasan yang awal. Oh iya, ini sekarang berkurang. Nah, sebaiknya seperti ini. Jadi benar-benar tandanya kalau dia sudah berkurang tuh, kelihatan kan di sampingnya. Ini tandanya sudah meresap ke dalam daging. Jadi pada saat kita makan, rasa kaldu dan juga rasa bumbunya memang udah masuk ke dalam daging gitu. Aduh, ini langsung aja ya, ini langsung dimasukin aja ya ke kotak. Sorry banget. Kalau yang ini tolong ditutup pakai plastik. Aku mau bawa kayak gini ke rumah aku. Teteh suka itu gak sih babat? Iya, aku lumayan suka babat. Nah, aku ada resep lagi buat nanti lebaran. Buat nanti lebaran? Bisa bikin sambal goreng babat. Jadi artinya ganti sama babat. Tapi dikupas dulu babatnya ya. Tadi kan ada itunya, dikupas potong dadu, kasih udang boleh, kasih pete, dibikin pedas. Jadi sambal goreng ati ganti sekarang sama sambal goreng babat. Kalau yang suka sambal goreng babat. Itu salah satu. Ya udah bikinin ke aku lah, terus kirim ke rumah aku deh, kan tukeran sama ini tukeran. Oh, thank you. Aku kasih oleh-oleh juga. Siap, terima kasih. Buat istri di rumah.
Aduh, Billy terima kasih banget ya ini ya. Aku ini nanti dibawa aja nanti buat buka puasa nanti kan. Itu ada ketupatnya, itu ada ketupat, ketupenya. Nanti telur boleh juga. Iya, telurnya nanti di rumah sih ada sih kalau telur ini. Ini ada di rumah. Oh, ada di rumah. Mungkin sayang kan aku bertiga, ada suami. Pas telur satu ya. Yuk, kita cari kotak. Ayo. Jangan kemana-mana. Ada tamuku yang lain, ada satu lagi tetap di sini ya. Terima kasih Chef Billy. Terima kasih. Manajer tolong.